Sekarang kalau di 212 terjadi penipuan investasi seperti ini, apakah Zulkarnain, Somad maupun si Haikal Hasan mau tanggung jawab? Singgah di toko kita Spirit 212. Ini omset terbaik untuk Solo dan sekitarnya. Kaum muslimin bersatulah. Teman-teman sekalian, tidak akan pernah, sekali lagi tidak akan pernah umat Islam menjadi tuan rumah di negaranya sendiri kalau kita masih belanja di toko orang. Jadi semua masih belanja di 212, tokonya orang Islam. Bagaimana kerumunan itu dirubah menjadi kekuatan. Maka belanja ke tempat belanja muslim 212 Mart. Amanah, amanah, tidak ada tipu, tidak ada bohong, tidak ada dusta, tidak ada barang yang sudah expired, tidak ada amanah seperti amanah Rasulullah SAW. Berjamaah, berjamaah dalam ekonomi, berjamaah dalam politik. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, beberapa tahun yang lalu ada peristiwa menarik, investasi bodong yang melibatkan seorang ustadz terkenal, inisialnya YM. Waktu itu banyak korban karena terpukul dengan ustadz ini yang sering ada di TV, kemudian ternyata ujung-ujungnya adalah menggelapkan dana nasabah. Nah, ini terjadi lagi. Beberapa hari yang lalu di Kalimantan Timur, tepatnya di kota Samarinda, polisi menyelidiki investasi bodong dari apa? Dari supermarket kecil yang berlabel sangat rasis 212. Kalau nggak salah investornya sekitar puluhan miliar gitu ya, mungkin bahkan ratusan miliar, saya tidak tahu, tapi jelas-jelas mereka investor yang tertipu dengan manajemen 212 Mart ini. Sahabat Indonesia, saya mendukung langkah tegas dari polisi untuk mengusut kasus ini karena ini oknum-oknum yang mohon maaf ini sangat-sangat mencederai masyarakat Indonesia, menipu. Itu luar biasa, membuat kita terhenyak, kita marah. Nah, di samping itu saya harus mengkritisi juga tentang perkembangan 21 Mart. Ini supermarket kecil yang diendorse oleh pendakwah-pendakwah agama yang terkenal seperti Tengku Zulkarnain, Haikal Hasan, Somad lah segala macam mempromosikan. Saya tidak tahu. Mereka lupa bahwa 212 ini adalah penanda Hari Intoleransi di Indonesia. Pada waktu itu, tanggal 2 Desember tahun 2016, itu adalah awal awan gelap di Republik ini terjadinya peristiwa intoleransi yang sangat-sangat brutal menurut saya. Sahabat Indonesia, saya sangat keberatan kalau perekonomian masyarakat harus bersifat eksklusif kelompok tertentu saja. Ini yang saya agak heran. Bahkan saya pun agak bingung dengan perkembangan dari, mohon maaf ini, ekonomi syariah. Karena bagi saya, kenapa tidak dikembangkan ekonomi Pancasila? Kenapa tidak mengembangkan ekonomi nasional yang berbasis, yang bersifat inklusif? Gitu. Bukan eksklusif kelompok tertentu saja, meskipun kelompok Islam dianggap mayoritas di Indonesia ini. Memang kelompok yang lain, 20% penduduk Indonesia, itu juga mempunyai hak dan kewajiban ekonomi yang sama dengan warga-warga yang lain yang beragama Muslim. Saya tidak tahu, termasuk saya mengkritisi dari kebijakan Presiden sebetulnya yang terlalu pragmatis mengembangkan ekonomi syariah. Bagi saya, yang perlu dikembangkan adalah ekonomi berbasis Pancasila atau ekonomi nasional. Nah, ini ketularan 212, sifatnya adalah syariah.
Saya tidak tahu. Mereka lupa bahwa kelompok-kelompok supermarket yang kecil-kecil yang menyebar di seluruh Indonesia, katakanlah saya sebut aja Indomart, Alfamart, atau mungkin Circle K, atau mungkin Family Mart, itu sebagian besar pemiliknya juga orang Muslim. Kenapa kita harus mematikan ekonomi atau rezeki sahabat saudara kita kelompok Muslim yang lain? Hanya gara-gara supaya masuk di 212 Mart, akhirnya Haikal Hasan seperti di video tadi kan mengatasnamakan, oh umat Islam tidak akan menjadi tuan rumah di negeri kita semasih kita tidak mandiri atau membeli di toko orang yang bukan Islam. Ini kan rasis sekali, provokatif ini. Dan kalau saya jadi pemerintah ini, mohon maaf ini, biar saya tangkap orang ini. Kenapa? Memprovokasi. Ekonomi di dunia harus bersifat inklusif, tidak boleh eksklusif. Sahabat Indonesia, ini pembelajaran juga buat pemerintah, OJK atau siapapun lah yang terlalu mengobral mimpi tentang pengembangan ekonomi syariah. Kenapa tidak dikembangkan ekonomi biasa saja? Itu berulang-ulang kali saya sampaikan. Akhirnya yang jadi korban seperti ini. Masyarakat dibuai dengan ekonomi yang berlabel agama, 212, Islami, tanpa riba, tanpa aduh ya. Akhirnya kan terjadi kan penipuan lagi. Penipuan lagi dan penipuan lagi. Dan ini dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, pendakwah-pendakwah juga. Sekarang kalau di 212 terjadi penipuan investasi seperti ini, apakah Zulkarnain, Somad maupun si Haikal Hasan mau tanggung jawab? Sahabat Indonesia, kita harus menghindari pengembangan ekonomi yang bersifat rasial seperti sekarang. Karena apa? Intensnya kalau namanya adalah 212 saja tanpa melibatkan rekam jejak atau sejarah penanda 212 2016, saya tidak masalah. Ini masalahnya adalah ini melanggengkan intoleransi yang terjadi pada saat itu. Ini yang sangat saya keberatan. Dan pemerintah, mohon maaf nih, sebagian pejabatnya banci juga. Mereka juga tersusupi dengan paham-paham kadrun sehingga mereka meloloskan orang-orang ini untuk sampai. Harusnya tidak boleh ya angka-angka itu dipakai. Karena apa? Ada makna intoleransi di dalamnya. Ada makna perpecahan, ada makna ancaman terhadap keberagaman di angka 212 itu. Ini yang harus kita kritisi. Nah, sekarang sahabat Indonesia, kita berpulang kepada aparat keamanan. Kita gulung habis. Dan saya menyarankan kepada pemerintah atau OJK untuk marilah kembali ke jati diri bangsa. Kita kembangkan ekonomi nasional berbasis Pancasila yang bersifat inklusif untuk semua kalangan. Agama apapun, suku apapun, etnis apapun. Ini Indonesia akan bangkit. Selama kita masih mengembangkan ekonomi nasional dengan berbasis syariah atau eksklusif, mohon maaf, saya tidak yakin kita akan bangkit. Ini prediksi saya. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya tentang tertipunya para investor karena termakan mimpi-mimpi surga dengan investasi 212. Nah, ini harusnya menjadi pembelajaran juga kepada para investor ini. Jangan terpukau dengan jargon-jargon agama-agama tertentu. Kita harus mulai real, kita harus mulai menggunakan akal sehat. Ini masuk akal atau tidak? Orang-orang yang mengelola bisnis ini mempunyai rekam jejak yang baik atau tidak? Ini harus diteliti lebih dalam. Jangan terpukau dengan sorban, dengan peci, jidat hitam, jenggot, cingkrang, dan kata-kata manis dengan kalimat-kalimat mengutip ayat-ayat tertentu. Kita orang Islam, saya orang Islam. Mari kita beragama secara berakal sehat. Jangan sampai kita tertipu oleh penjajah ayat-ayat yang sangat menyesatkan kita.
Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya. Saya berdoa mudah-mudahan para investor yang di Samarinda uangnya bisa kembali dan pelakunya bisa dicokok dan ditahan dan dipenjara selama-lamanya agar ada efek jerah. Jangan sampai orang-orang yang sudah berniat untuk membangun ekonomi di kawasannya atau di keluarganya akhirnya terkorbankan karena ulah jahat kelompok-kelompok ini. Terima kasih. Saya mengajak Anda untuk like, share, komen, dan subscribe kanal TV Anak Bangsa. Karena bersama kanal ini kita sama-sama menjaga keberagaman dan kebinekaan Indonesia. Dan satu lagi pesan saya, mari kita jaga budaya Nusantara. Baik, sahabat Indonesia, salam satu Indonesia, saya Rudi Eskam.